Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Papa Farmer. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Hari ini saya mau lakukan sebuah observasi tanaman yang sudah saya tanam ini, jenis rawit merah varietas roket yang saya tanam di lahan saya ini. Saya menanam dua lahan ya. Yang di sini itu usianya sekitar 42 hari setelah tanam, varietas roket juga. Dan yang di lahan satunya itu tumpang sari dengan bawang merah, varietas roket juga, rawit merah tentunya. Kalau yang di lahan ini yang saya review kemarin, cara menanam dan lain-lain di video saya sebelum ini, tentu dengan metode ala saya sendiri, meminimalisir biaya. Ada beberapa kekurangan dari tanaman yang saya tanam ini. Salah satunya ada bule. Dari 4000 tanaman kurang lebih ada 20-an bule itu. Nah, karena bibitnya itu baru tahan virus, bukan antivirus ya. Tahan virus. Kemudian selain bule ada juga layu bakteri. Nah ini contohnya, ini adalah layu bakteri sudah muncul bunga tetapi mati ini. Nah, bentuknya seperti ini, kering. Ini ada bakteri, tetapi ada juga yang modelnya kayak gini, hampir bule atau apa. Hal yang wajar, tidak 100% tanaman itu sehat. Nah, apalagi model pemupukan dan perawatan itu ala saya yang tidak menggunakan pupuk ini itu, obat ini itu banyak sekali, seperti metode-metode para ahlinya cabai. Karena saya takutnya itu kalau misalkan pas harga cabai itu murah, nanti saya akan terpukul dengan harga segitu, modal sekian banyak dan tidak ketemu. Mengingat ini lahan adalah lahan sewa. Lahan sewa semuanya pengerjaan banyak yang menggunakan jasa manusia atau jasa pegawai ya. Untuk meminimalisir modal, saya melakukan pemangkasan seperti insek dan obat. Ini baru spray yang kedua ya, dan kocor sudah 2 kali juga. Saya lakukan observasi, ternyata saya punya PR. Salah satunya saya harus segera menyepray tanaman saya itu dengan bakterisida karena sudah banyak yang terkena bakteri. Nah ini contohnya, ini terkena bakteri. Nah itu sulam. Kebetulan waktu pas tanam itu musim jangkrik, jadi banyak yang sulam ya. Tidak jadi masalah. Kemudian ada yang model kayak gini. Untuk bawahnya ada tunas yang sehat, nanti kita pelihara. Ini kita keliling, enggak cuman saya videokan yang bagus-bagus saja tanamannya. Kita keliling, kita observasi apa saja yang harus saya aplikasikan. Nah, untuk tanda-tanda trip ada juga nanti. Untuk penyepraian ketiga, yang pertama kita gunakan agrep
sebagai bakterisidanya kita spray. Kemudian yang kedua tetap kita masukkan kalsium. Untuk kaliumnya kita kocor aja ya, karena kalau kalsium dan kalium kita jadikan satu, kita buat nyepray itu kurang begitu efektif kalau menurut saya pribadi, dari pengalaman yang pernah saya coba. Nah, itu juga layu bakteri lagi ya ini. Nah, layu bakteri ya ada, tidak semuanya itu aman karena saya menggunakan pupuk kandang. Pupuk kandang ini saya pakai pupuk kandang di musim hujan, dan di sini sudah terguyur hujan itu 4 hari hujan terus. Nah, ini mau hujan lagi, habis hujan siangnya, ini sore mau hujan lagi. Nah, itu Gunung Lawu yang tertutup dengan hujan. Nah, jadi wajar kalau ada jenis penyakit layu bakteri. Dan untuk layu bakteri saya sarankan menggunakan bakterisida, jangan menggunakan Trichoderma atau agen hayati ya. Itu saya dulu pernah mencoba pakai itu, ya mau minimalisir sih, tetapi masih ada serangan bakteri. Bakteri ini disebabkan oleh akarnya. Kalau yang layu tadi loh punya saya, itu akarnya itu karena nitrogennya itu tinggi gara-gara hujan dan pupuk kandang, itu akhirnya akar-akar itu sedikit sedikit lunak, mudah dimakan sama serangga yang ada di pupuk kandang itu. Mudah dimakan, digigit, terluka, kemudian bakteri itu masuk ke jaringan tanaman lewat situ. Dan akhirnya berkembang biak buahnya, akhirnya tanaman tersebut mati seperti gosong kesambar petir. Sulit membedakan antara layu bakteri dengan Phytophthora ya. Jadi teman-teman sulit sekali untuk membedakan antara Phytophthora jenis jamur dengan bakteri. Bakterinya itu nama ilmiahnya apa saya juga nggak tahu. Nah, ini jambu milik tetangga yang ada jangkriknya banyak. Nah, itu suaranya. Jadi di dekatan sini itu banyak sekali kutu kebul dari jambu yang berpindah ke cabai, juga jangkrik yang migrasi ke cabai untuk menyerang cabai juga. Nah, jadi banyak yang saya sulam ini. Kejadian bermula itu ketika saya mengocorkan asam amino terlalu banyak ini, karena asam aminonya itu kebetulan saya buat sendiri, jadi sedikit royal untuk memberikannya itu. Satu tangki itu saya kasih satu cangkir ya, setengah gelas lah paling enggak gitu, kan tergolong dosisnya banyak itu. Untuk tanaman itu tunasnya memang tidak bisa disepelekan itu langsung. Nah, ini batangnya kan besar-besar ini. Nah, ini hijaunya tanaman kan kelihatan. Nah, ini pohonnya 3 tunas lah, itu juga besar. Nah, ini juga besar. Akan tetapi kalau di musim hujan dan ada pupuk kandangnya, itu rawan sekali terkena layu bakteri. Padahal saya sudah melakukan fermentasi untuk pupuk kandang saya itu 2 bulan. Nah, ini banyak sekali yang saya sulam tuh. Ini nanti saya spray untuk bakterisida, saya susul dengan pengocoran bakterisida itu. Kita coba menanggulanginya. Antara besok atau kapan akan saya lakukan penyepraiannya, dan akan saya upload lagi komposisi penyepraiannya itu apa aja, pengocorannya apa aja. Tunggu aja video saya berikutnya.
Dan ini nanti aktivitas saya akan memasang ajir. Kalau nggak hujan sih, ini sudah mau turun hujan itu. Curah hujannya ini sangat tinggi. Usahakan teman-teman untuk parit itu, untuk parit dijaga dan hama trip dikendalikan. Kalau enggak pengen seperti ini. Nah, ini telat penyemprotan. Hanya ada 1-2, tapi tidaklah masalah. Nah, itu layu bakteri lagi. Itu tanaman sudah 2 kali saya tanam. Yang pertama itu bareng sama yang gede-gede ini, mati kena layu bakteri. Kemudian saya kasih sulam, dan mati lagi. Berarti di tanahnya itu bakterinya banyak berkembang biak, dan itu harus dikocor, tidak cukup dispray, kocor itu biar mati bakterinya. Ya seperti ini. Kalau yang kayak gini bukan karena bakteri ya, dulu ini dimakan jangkrik ya yang bawah. Nah, itu dimakan jangkrik dari sana. Kita lihat yang atas. Nah, seperti ini yang di atas. Tidak saya pilih-pilih tanaman yang subur aja loh ya yang saya videokan, tetapi semuanya saya videokan. Ini bibit roket, menurut saya pribadi sangat mudah untuk kalau kami bilang itu disengkakne ya. Disengkakne itu digemukkan atau disuburkan itu mudah daripada varietas yang lain. Kadang kita membuat di musim hujan itu kita buat lebat kayak gini, langsung otomatis fusarium itu banyak. Tapi untuk roket, ketahanan untuk fusarium saya akui ini. Nah, ini kan padahal pupuk kandang ya, ini pakai aplikasi pupuk kandang. Di sekitar saya ini yang menggunakan pupuk kandang sebagai pupuk dasar itu cuman saya. Di sana itu teman-teman yang ada di sana itu nggak pakai pupuk kandang. Di sana juga ada tanaman cabai itu nggak menggunakan pupuk kandang, pakai dolomit dan pupuk dasar, pupuk kimia aja, fosfat gitu, karena takut fusarium. Dan ini alhamdulillah cabai saya untuk roket masih aman. Dan untuk bakteri, layu bakteri itu minim sih, tahan juga ini sama bakteri sebenarnya. Dari 4.000 pohon yang saya tanam itu yang terkena bakteri nggak sampai 100 pohon ya. Nah, ini beberapa yang ini sulam juga, itu sulam, jadi nggak sama. Oh, ada tamu dari luar negeri juga ada, ya wajar ya. Ini dan itu juga ada kuning, layu bakteri, bukan, ini bule. Tetap ini dalam kurun waktu 1 minggu ini kita harus segera ngocornya dan nyepraynya itu menggunakan bakterisida agrep supaya segera tertolong. Ada yang model kayak gini, ini saya obati model kayak apapun juga. Ini sebenarnya kelihatannya ini adalah jenis cabai bonsai ya. Ya dari 4.000 pohon kalau ada kayak gininya nggak sampai banyak, nggak apa-apa. Nanti kita ganti dengan terong, kita sulam. Karena saya hobi masak terong, nanti dikasih terong nggak apa-apa. Ini yang sudah saya pasang ajir.
Ini tanggal 21 Oktober. Ini tanamnya tanggal 7 September. Nah, ini. Jadi berapa hari ya, saya lupa. 42 atau berapa ya? Lupa, nggak ngitung saya. Yang jelas baru 2 kali spray, 2 kali kocor ini. Dan obatnya murah-murah. Cuman obat tripnya pakai Avidor, pakai Postin, pakai Vinzol, itu yang murah-murah itu. Nah, ini kerdil ya, kategori kerdil ini. Ya 2 kali kocor kayak gini, tidak masalah. Yang bawah ada juga yang gemuk. Nah, itu yang gemuk juga ada. Subur juga ada. Tapi yang kerdil juga ada. Ini sudah saya stop asam amino lama karena itu tadi ada bakterinya, itu tadi terlalu subur, nitrogennya terlalu banyak, akhirnya datanglah bakteri. Meskipun nggak semuanya, tapi saya antisipasi. Menurut saya pribadi, asam amino itu rutin diberikan kalau cuaca panas itu bagus, jadi tidak musim hujan seperti ini ya. Oke, itulah video saya melakukan sebuah evaluasi, observasi juga tentang apa yang akan saya siapkan ketika ngocor dan spray di waktu yang akan datang. Karena ini sudah hujan, izinkan saya untuk berteduh. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.